selamat datang. Pada video ini saya akan membahas tentang dasar anatomi dan faun dasar. Pembelajaran ini selain didapatkan di organisasi Palang Merah Indonesia, juga bisa didapatkan di organisasi-organisasi yang berhubungan dengan penyelamatan korban atau bencana. Materi ini juga bisa dipelajari terutama untuk anak SMA yang biasanya diberikan di sekolah, terutama yang jurusan IPA. Kenapa harus ada mempelajari anatomi ini? Ya, karena saat menolong korban, walaupun kita berbeda organisasi atau berbeda penolong, harus menggunakan bahasa yang sama supaya tidak terjadi kekeliruan dalam saat penanganan korban. Nah, anatomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh manusia, sedangkan faal, ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Nah, sistem tubuh itu terdiri dari 11 macam sistem. Yang pertama itu sistem rangka, 2 sistem otot, 3 sistem respirasi, 4 sistem sirkulasi darah, 5 sistem saraf, 6 sistem pencernaan, 7 sistem endokrin, 8 sistem kemih, 9 kulit, 10 sistem indera, 11 sistem reproduksi. Nah, terminologi anatomis itu posisi anatomis yang merupakan bidang khayal penderita saat melaporkan luka. Posisinya itu berdiri tegak menghadap ke depan, telapak tangan menghadap ke depan. Nah, bidang anatomis itu ada beberapa bagian. Pertama itu medial, yaitu bidang khayal yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu kiri dan kanan. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Lalu bagian bidang frontal, itu bidang khayal yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Lalu bidang transversal, yang mana bidang khayal yang membagi tubuh menjadi dua, yaitu atas dan bawah. Bagian tubuh itu ada 5 secara garis umumnya, yaitu kepala, leher, batang tubuh, alat gerak atas, alat gerak bawah. Bisa dilihat di gambar di samping. Lalu alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas ditunjukkan di poin nomor A, yaitu dari sendi bahu, lengan atas, sikut, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Sedangkan alat gerak bawah yaitu sendi panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, dan kaki. Nah, ini yang biasanya banyak keliru ya. Orang awam biasanya menyebutkan bahwa dari sendi bahu sampai ujung jari adalah tangan. Sedangkan di bahasa medis, tangan hanya yang ditunjukkan di gambar, hanya sebatas tangan. Begitu juga dengan kaki. Kalau orang awam mengatakan kaki biasanya dari sendi panggul sampai kaki, tapi untuk bahasa medis supaya ada bahasa yang sama, itu kaki hanya di ujung kaki. Jika yang patah atau yang frakturnya tungkai bawah, maka disebutkan tungkai bawah, tidak disebutkan kaki. Nah, ini rongga tubuh. Rongga tubuh itu ada 5 secara garis besarnya, yaitu rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut, rongga panggul. Lalu sistem pernapasan yang mana berfungsi mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, 3 menghangatkan dan melembabkan udara. Nah, jenis pernapasan itu ada pernapasan dalam dan juga ada pernapasan luar. Nah, sistem sirkulasi darah ada 4 bagian ya. Pertama jantung, darah dan komponennya, 3 pembuluh darah, 4 saluran limfe. Pembuluh darah itu ada 3 Itu pertama pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, pembuluh darah rambut atau kapiler. Fungsi darah itu pertama dari sebagai alat pengangkut, kedua pertahanan tubuh terhadap penyakit dan racun, 3 mengedarkan panas ke keseluruhan tubuh, 4 membantu membuka darah bila terjadi luka. Darah sendiri terdiri dari beberapa cairan,
pertama itu cairan plasma yang terdiri dari zat gizi, zat sampah, dan zat kebal. Lalu sel darah merah yang mengantarkan oksigen. Lalu sel darah putih yang bertugas untuk melawan kuman penyakit. Lalu ada keping darah. Contoh gambar dari bagian-bagian aliran darah kita di sekujur tubuh kita. Nah, dalam penilaian, materi penilaian ada yang dinyatakan sebagai yang mengatakan pemeriksaan fisik, yang mana kita memeriksa rongga perut. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui gejala apa si korban jika terjadi pendarahan. Ya, seperti saya bilang sebelum di video tentang pemeriksaan fisik, perut kita ini sesik-peknya orang, sebuncit-buncit orang, atau sukur-sukurnya orang, perutnya itu dibagi jadi 4 bagian, yaitu bagian atas kanan, atas kiri, bagian atas kanan, bawah kanan, kiri atas, dan kiri bawah. Yang mana isinya adalah seperti bisa dilihat di gambar ya. Kanan atas berisi hati, pankreas, empedu, dan usus besar. Di kanan bawah terdiri dari usus besar, usus halus, usus buntu, dan pembuluh darah. Sedangkan bagian kiri atas lambung, limpa, usus besar, dan usus halus. Sedangkan kiri bawah usus besar, usus halus, dan pembuluh darah. Sistem organ manusia. Ada sistem gerak, sistem pencernaan, sistem pernapasan. Baiklah, dari penjelasan tadi bisa kita ambil bagian sistem organ manusia yang mana terpisah atau terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sistem gerak yang mana terbagi dari pihak tulang dan otot, lalu sistem pencernaan yang berupa saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, lalu sistem pernapasan itu alat rasa yang mana semuanya berhubungan dengan darah ya, dalam hal pembagiannya dan peredarannya. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Memang pada materi ini kelihatannya terlalu simpel dan juga tidak menyeluruh, tapi nggak apa-apa karena kita belajar dari dasarnya. Jika ingin belajar lebih lanjut, bisa langsung bergabung jadi relawan Palang Merah Indonesia, baik di tingkat KSR dan TSR, dan kita bisa melakukan tindakan dan mempelajari keilmuan yang lebih baik. Baiklah, terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.